Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kesya Farah Amani dari SD Muhammadiyah Bantul Kota. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Makam Imogiri. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat Yogyakarta terbitan Adicita Karya Nusa yang terbit pada tahun 2016. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan SD Muhammadiyah Bantul Kota loh. Namanya Perpustakaan Al-Farabi. Banyak sekali buku di sana. Nah, kapan-kapan teman-teman boleh banget loh berkunjung ke perpustakaan kami. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan saat belajar di sekolah maupun belajar di rumah, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya COVID-19. Hai teman-teman, sudah siap mendengar cerita dari Kesya? Simak baik-baik ya. Alkisah, pada saat Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, kerajaan mengalami kejayaan. Tanah Mataram yang loh jinawi dimanfaatkan dengan baik. Padi menghijau terhampar di bumi Mataram. Rumah-rumah tampak bersih dan tertata rapi. Jalan-jalan juga bersih. Di pinggir jalan ditanami pohon perindang sehingga terasa sejuk. Kepemimpinan Sultan Agung yang adil dan bijaksana menjadikan rakyatnya hidup aman dan tentram. Rakyat amat mencintai rajanya yang penyayang dan sakti itu. Syukurlah ya, kita mempunyai seorang raja yang bijaksana, kata seorang rakyat. Iya Kang, raja kita benar-benar seorang pemimpin yang istimewa. Hasil panen melimpah, rakyat hidup makmur sejahtera, kata rakyat yang lainnya. Saat itu sebagian besar rakyat Mataram sudah beragama Islam. Demikian juga Sultan Agung. Karena seringnya pergi ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana. Kemudian terjalinlah persahabatan yang kental. Seringkali Sultan Agung diajak berkeliling melihat-lihat kota Mekah. Konon di kota itu Sultan Agung melihat tempat yang tanahnya berbau harum. Harum sekali tanah di tempat ini. Aku ingin sekali dimakamkan di tempat ini, gumam Sultan Agung dalam hati. Kemudian Sultan Agung menyampaikan keinginannya dimakamkan di tempat itu. Niat itu kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya. Namun ulama itu melarangnya. Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka, ujar ulama itu. Nasihat ulama itu memang benar. Namun Sultan Agung tetap bersikeras ingin dimakamkan di tempat itu. Sesampainya di istana, Sultan Agung mengambil separuh tanah itu. Dilemparkannya ke arah selatan. Shoo! Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo. Cepat pergi ke Bukit Giriloyo dan bangunlah makam untukku, titah Sultan Agung. Sendika jawah Gusti Prabu, jawab para abdi dalam. Setelah pembangunan makam selesai, paman Sultan Agung sakit keras. Kemudian Pangeran Juminahan meninggal dunia. Pangeran Juminahan kemudian dimakamkan di pemakaman yang baru saja dibangun itu. Sultan Agung berkata, "Kelak jika aku wafat, aku ingin dimakamkan di pemakaman yang baru saja dibangun. Selagi pula makam itu terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak." Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung segera kembali ke istana. Ia ambil sisa tanah dari Mekah. Dilemparkannya kembali ke arah selatan. Shoo! Tanah itu jatuh di Bukit Merak. Di bukit itulah Sultan Agung kembali membangun makam. Untuk melewati makam tersebut dibuat anak-anak tangga. Konon setiap orang yang mencoba menghitung anak tangga itu hasilnya selalu berbeda-beda. Singkat cerita, Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia pun dimakamkan di kompleks di makam itu. Kemudian menjadi induk makam dan disebut Kasultananggungan. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755,
Makam Imogiri ini menjadi kompleks pemakaman yang luasnya mencapai 10 hektar. Di kompleks inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Demikian cerita asal mula makam Imogiri dari Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dari cerita tersebut, pesan moral yang dapat kita petik adalah bahwa menjadi raja yang bijaksana akan selalu dikenang oleh rakyatnya hingga akhir zaman. Begitulah ceritanya teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Pergi ke pasar membeli ketan, tidak lupa membeli terasi. Yuk kita ke perpustakaan untuk wujudkan budaya literasi. Salam budaya literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.